Yamaha XSR 155 diluncurkan pada tahun 2019 pertama kali, yang bertepatan dengan tren motor retro kembali populer di Indonesia. Bisa dibilang, XSR 155 merupakan model terbaru Yamaha Indonesia di segmen motor naked sport. Sebelumnya, Yamaha tidak punya model bergaya klasik seperti XSR 155 ini. Nah, berikut kelebihan dan kekurangan Yamaha XSR 155 motorsport retro dari Yamaha. Yamaha XSR 155 2021 bisa dikatakan mengikuti jejak Kawasaki W175, dan motor ini langsung mendapat respon yang sangat positif dari para pecinta roda 2 di Indonesia. Nuansa retro ditampilkan melalui penggunaan lampu depan dan panel meter yang bulat. Selain itu, tempat duduk juga dibuat dengan model tuck and roll. Tak kalah penting, di balik penampilannya yang lawas tersimpan beragam fitur canggih. Konsep klasiknya dibawa dari model Yamaha XS650 di era 70-an. Kemudian digabung dengan teknologi modern bawaan Yamaha MT series. Ini karena Yamaha XSR 155 basisnya diambil dari varian naked sport Yamaha yakni MT15. Nah, berikut untuk kelebihan Yamaha XSR 155 motorsport retro terbaru Yamaha. Melihat sosok XSR 155 ini punya kesan retro yang kuat, namun bukan ke arah klasik jadul seperti pada Kawasaki W175. Jagoan Yamaha ini lebih menyasar tampang retro modern. Desainnya cukup luas dan modifiable, bisa diubah jadi scramble atau cafe racer karena basis bodinya didukung headlamp bulat serta lebar, serta bodi belakang minimalis. Model jok Yamaha XSR juga menegaskan aura klasik dengan gaya tuck and roll dibungkus kulit warna hitam dan coklat. Tampilannya juga terlihat sangat kekar berkat penggunaan suspensi depan model upside down yang dipadukan dengan roda yang gambot alias berukuran besar. Cukup ganti ban dengan profit ban tahu, maka XSR 155 jadi motor scramble, dan bila stang diganti dengan posisi merunduk dan pasang koper buntut tawon, langsung jadi motor cafe racer. Itulah tadi kelebihan Yamaha XSR soal desain yang bisa dikreasikan sesuai selera. Kelebihan lain dari motorsport klasik terbaru Yamaha ini juga terdapat pada sisi mesin hingga fiturnya. Secara basis, Yamaha XSR 155 menggunakan sasis Delta Box. Pada suspensi depan menggunakan model upside down yang membuat tampilan kaki-kakinya terkesan padat. Lalu, untuk suspensi belakang dibuat lebih modern dengan penggunaan monoshock dengan swing arm terbuat dari material aluminium. Desain swing arm ini membuat bagian belakang seperti yang digunakan pada motor-motor besar. Untuk kondisi standar, Yamaha XSR 155 menggunakan ban tubeless dual purpose berukuran 110/70 ring 17 di depan dan belakang 140/70 17. Dengan demikian, motor ini telah dirancang untuk berkendara yang fleksibel dalam berbagai kondisi jalan. Untuk mesin sendiri, walaupun kapasitasnya mesinnya hanya 155 cc, tapi tenaga yang dihasilkan dapur pacu milik Yamaha XSR jadi yang paling bertenaga di kelasnya. Yamaha XSR 155 dibekali mesin 1 silinder 155 cc, liquid coolant, SOHC 4 katup, dan sudah menggunakan teknologi PPA atau Variable Pulpe Actuation. Mesin dengan diameter piston 58 mm dan langkah 58,7 mm tersebut bisa memproduksi tenaga hingga 19,3 horsepower pada 10.000 rpm dan torsi maksimum hingga 14,7 Nm pada 8.500 rpm. Selain memiliki kompresi tinggi mencapai 11,6:1, fiturnya juga paling unggul di bagian mesin. Ini karena XSR 155 sudah dilengkapi dengan fitur assist and slipper clutch untuk memperhalus proses perpindahan gigi transmisi 6 percepatannya. Bicara soal fitur, Yamaha XSR 155 telah didukung beragam piranti modern seperti pada transmisi yang memiliki fitur assist and slip clutch serta teknologi katup PPA pada mesin. Pada panel instrumen menggunakan layar full LCD digital dengan kelengkapan multi information display. Premnya berbentuk casing bulat dengan list lapis chrome mengkilap. Panel instrumen pada XSR 155 menampilkan informasi seperti kecepatan, voltmeter, tachometer, dan sebagainya. Kesan modern juga terdapat pada sistem pencahayaan pada lampu depan dan belakang.
dimulai pada headlamp, akses luar berbentuk bulat klasik dipadukan lampu LED untuk pencahayaan yang cukup terang. Lampu belakang juga penggunaan teknologi serupa, meskipun ukurannya cukup minimalis, tapi secara visibilitas dan tata pencahayaan lebih optimal bila dilihat pengguna jalan lain dari belakang. Berikut berbagai kelemahan Yamaha XSR 155 umum dijumpai pada motor sport. Yamaha XSR 155 memiliki DNA sport yang kuat walaupun secara fisik penampilannya bergaya klasik. Spesifikasinya pun menonjolkan performa yang sangar di atas aspal dan bisa sesekali digunakan di jalan tanah berbatuan. Dengan DNA sport yang begitu kuat, maka wajar saja bila tidak semua orang cocok dengan karakter yang dibawa oleh XSR 155 ini. Posisi berkendara pun jelas berbeda dibanding motor touring yang santai. Untuk posisi duduk dari motor ini, tempat duduknya cukup tinggi dari tanah dengan spesifikasi resminya 81 cm. Untuk pengendara dengan tinggi hanya 165 cm membuat kedua kaki tidak bisa napak sempurna ke tanah. Untuk desain stang aslinya cukup rendah dan posisi postep agak ke belakang sehingga posisi berkendara tidak santai. Ketinggian stang yang rendah membuat postur berkendara agak membungkuk, efeknya membuat lengan pegal jika berkendara cukup lama. Dan tak kalah pentingnya lagi, motor sport biasanya tidak ada standar tengah. Artinya Yamaha XSR ini parkirnya selalu pakai standar samping. Untuk kondisi parkir yang sempit, posisi parkir standar miring seperti ini jelas makan tempat lebih lebar dibandingkan parkir standar tengah. Kelemahan dari rancangan desain Yamaha XSR 155 ialah pada ban belakang ukuran 140/70 ring 17. Bila dilihat, bannya lebih lebar dari spakbornya, sehingga jika hujan atau melewati genangan air, pasti air nyiprat ke punggung. Mau tidak mau, kita harus memasang spakbor tambahan aftermarket untuk mengurangi cipratan. Kekurangan umum motor sport dan naked bike yaitu tidak punya kompartemen bagasi untuk menyimpan barang-barang seperti jas hujan. Jadi, terpaksa jas hujan dibawa di dalam tas atau diikat dengan jaring di jok belakang. Ini jelas merepotkan bagi kalian yang sering membawa banyak perlengkapan selama berkendara. Nah, itulah tadi ulasan singkat Yamaha XSR, kekurangan dan kelebihannya. Semoga bermanfaat dan saya akhiri, sampai jumpa di ulasan berikutnya.